Tingkat suku bunga acuan diharapkan akan kembali turun seiring dengan terkendalinya tingkat inflasi di bulan Juli. Pelaku pasar berharap Bank Indonesia akan kembali melonggarkan suku bunga acuannya. Era suku bunga tinggi diperkirakan akan segera berakhir. Seiring dengan terjaganya stabilitas perekonomian, Bank Indonesia diharapkan akan kembali menurunkan suku bunga acuannya. Ekonom Bank Permata Joshua Pardede mengatakan tingkat inflasi yang terus menurun akan mendorong penurunan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia. Pada bulan Juli lalu, angka inflasi tahun ke tahun terpantau turun hingga ke level 3,21% atau terendah dalam 5 tahun. Sepanjang tahun ini, tingkat inflasi year on year bahkan terus terjaga di bawah level 5%. Kita lihat ini ekspektasi realisasi inflasi bulan Juli yang jauh di bawah ekspektasi market itu melihat bahwa sebenarnya masih ada peluang juga untuk BI rate untuk dipangkas ya, karena kita lihat juga sampai dengan akhir tahun ini jika tidak ada adjustment dari harga BBM ataupun meskipun ada kenaikan harga TDL itu pun tidak akan mengganggu ekspektasi inflasi hingga akhir tahun ini. Diperkirakan akan berada di kisaran 3,5 hingga 4% gitu untuk full year-nya sendiri. Jadi itu yang membuat karena kaitannya dengan ekspektasi BI rate untuk dipangkas, makanya pasar keuangan akan cenderung akan positif ya. Selain tingkat inflasi, pengamat ekonomi Afiliani mengatakan potensi masuknya dana repatriasi juga akan mendorong turunnya suku bunga di perbankan. Gini, kalau suku bunga kan tidak tergantung itu. Kalau repatriasi tercapai, banyak dana masuk dan likuiditas juga besar, otomatis bunga turun, ya kan? Karena kalau likuiditas besar, bank tidak bisa menyalurkan kredit, otomatis bank-bank akan menurunkan suku bunga. Jadi menurut saya repatriasi ini salah satu juga cara untuk menurunkan suku bunga. Sejak awal tahun, Bank Indonesia mulai agresif menurunkan suku bunganya. Tahun ini saja, Bank Indonesia telah menurunkan BI rate hingga 4 kali dari level 7,5% ke level 6,5%. Dari Nusa Dua Bali, Wahyu Jaju, Nugraha Arif, TV One mengabarkan.